Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian dalam acara yang kita sebut sebagai sentuhan ilahi. Ada makna yang indah yang luar biasa di dalam judul atau dalam istilah sentuhan ilahi. Di dalamnya di dalam terkandung maksud bahwa Tuhan selalu dan terus-menerus bekerja dalam hidup kita. Kita sadar atau tidak, kita berdoa atau tidak, di dalam kebaikannya sebagai Bapa kita yang di sorga, terus-menerus Dia bekerja dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Jangan ragukan itu. Saya ajak kita bersama-sama melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-24. Sebetulnya ayat-ayat ini atau perikop ini dari ayat 17 dan seterusnya berbicara mengenai zaman baru yang Tuhan janjikan kepada orang-orang Israel. Zaman di mana mereka akan menikmati kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada orang-orang Israel ini mempunyai maksud ganda. Ini juga berbicara mengenai masa depan dari umat manusia. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, masa depan umat manusia, masa depan dunia ini, masa depan dari kehidupan kita itu sudah dijamin oleh Tuhan. Oleh karena itu kita bersuka cita, kita punya harapan, pengharapan dalam hidup ini. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Maka sebelum mereka, yaitu orang-orang Israel, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Mungkin saya bisa jelaskan ayat ini dengan kisah mengenai orang-orang Israel di Mesir. Mereka beberapa ratus tahun tinggal di Mesir. Mungkin sudah lebih dari 10-12 generasi. Generasi-generasi yang berikutnya tidak mengenal Yusuf yang sudah sangat berjasa kepada bangsa Israel. Dia sudah dilupakan, sehingga bangsa Israel yang semakin banyak jumlahnya dianggap menjadi ancaman bagi Mesir. Karena itu setiap bayi yang lahir, bayi laki-laki yang lahir, bidan-bidan yang menolong membidaninya harus membunuh bayi-bayi itu. Tetapi ketika Musa lahir, bidannya dia takut akan Tuhan dan membiarkan Musa lahir. Sampai akhirnya dia bisa diasuh, dibesarkan oleh orang tuanya. Dan kemudian di dalam proses itu Tuhan membuka jalan sehingga putri Firaun bisa membesarkan Musa yang waktu itu masih bayi dan menyerahkannya kepada ibunya supaya ibu Musa merawat membesarkan bayi ini. Tetapi kemudian Musa mengambil cara yang keliru ketika ada orang Mesir menganiaya orang Israel yang dipekerjakan sebagai budak. Dia bunuh orang Mesir itu. Dan besoknya ketika ada dua orang Israel sedang berkelahi, Musa mencoba melerai mereka. Tiba-tiba seorang mengatakan, kamu mau bunuh saya seperti yang kau bunuh orang Mesir kemarin? Wah, terbongkar rahasianya. Musa takut. Dia melarikan diri ke padang gurun, ke padang pasir. 40 tahun Musa ada di Mesir, harus mengakhiri hidupnya dengan pergi melarikan diri ke padang pasir tanpa dia tahu apa yang akan menjadi akhir hidupnya.
Dan ternyata di padang pasir itu Musa hidup 40 tahun. Selama 40 tahun atau 80 tahun hidup Musa itu, orang-orang Israel terus-menerus menderita siksaan, dianiaya oleh orang-orang Mesir. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, seperti kata ini. Mereka memanggil-manggil nama Tuhan. Tapi Allah sudah menjawabnya dengan mempersiapkan Musa. Di padang pasir, Allah mempersiapkan Musa. Untuk menjadi pemimpin bangsa Israel tidak mudah. Mereka bangsa yang keras hati, bangsa yang tegar tengkok, kata firman Tuhan. Sehingga diperlukan seorang pemimpin seperti Musa dengan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Allah mempersiapkan Musa 40 tahun lamanya. Sementara orang-orang Israel berseru-seru memanggil kepada Tuhan, meminta pertolongannya. Allah sudah mempersiapkan, dan pada waktunya Allah membawa Musa kembali ke Mesir, melepaskan mereka dari penindasan Raja Firaun dan tentaranya. Saudara-saudara, kalau ini menjadi suatu model, maka kita mau sebut bahwa ini seperti ada tangga rahasia yang Tuhan selalu punya. Jalan keluar yang kita tidak sangka. Dia datang dengan cara yang paling tidak diduga. Dia Tuhan dari semua situasi. Tuhan dari semua umat manusia. Dia Tuhan dari semua kemungkinan yang tidak terbayangkan. Dan jalan keluar yang Tuhan berikan tidak terduga. Kita semua telah mengalami problem yang tidak pernah habis, bertumpuk-tumpuk. Kita bertanya-tanya, kapan selesainya? Persoalan yang pertama belum selesai, muncul persoalan yang kedua, dan persoalan pertama dan persoalan kedua ini menjadi tambah ruwet lagi, ditambah dengan persoalan yang ketiga. Kapan selesainya? Kita bertanya-tanya, mungkin kita sudah lelah. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepada aku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena persoalan-persoalan kehidupan ini. Mungkin bukan kesalahan kita, tapi memang ini problem dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian kita menemukan jalan yang ternyata menjadi kunci solusinya. Mungkin ada teman yang tiba-tiba datang menolong. Mungkin ada surat yang memberikan janji, memberikan ACC persetujuan kita diterima sebagai pegawai, sebagai staf dari sebuah perusahaan yang sudah lama kita tunggu. Atau mungkin orang yang kita takuti karena sikapnya yang tegas, keras, dan cenderung suka marah-marah. Berubah sikapnya menjadi lembut. Dan perubahan itu terjadi dengan cepat. Semua jadi baik. Tuhan yang mengerjakannya. Jangan pikir saudara sendiri yang mengerjakannya. Sebetulnya perubahan yang terbesar terjadi di dalam batin kita. Tiba-tiba sumur batin kita yang kering terisi penuh dengan kekuatan baru. Sebelumnya kita khawatir dan takut. Sekarang kita sadar bahwa kita mempunyai keberanian. Perspektif baru timbul. Yang terpenting adalah bahwa kita milik Tuhan dan Dia yang pegang kendali. Tujuan kita adalah hidup bagi Dia dan melayani sesama. Tangga rahasia Tuhan menuju ke hati kita. Dan hati kita dipenuhi dengan Tuhan. Hati seperti ini menatap masa depan dengan penuh harapan. Dia mempunyai rencana bagi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah-tengah keperluan kita. Kita dapat hidup dengan harapan cerah. Ingatlah ini dan renungkan. Jika Tuhan dapat menciptakan alam semesta
dan menebus umat manusia dengan darahnya dan menjadikan saya menjadi manusia baru, maka saya tidak perlu ragu. Dia akan memakai semua kekuasaannya untuk menolong saya bagi kemuliaannya. Selalu ada tangga rahasia yang Tuhan nyatakan kepada kita. Seperti ketika Yakub melarikan diri dari Esau. Tiba di sebuah tempat, sudah malam, terlalu capek, dia mengambil sebuah batu, tidur dengan berbantalkan batu karena lelah sekali, tidur nyenyak. Lalu tiba-tiba dia bermimpi, dia melihat ada tangga. Malaikat Tuhan naik turun di atas tangga itu, dan di atas sekali seperti anak manusia, seperti Tuhan sendiri, mancarkan sinar yang tidak jelas sosoknya, tetapi ada di sana. Lalu Yakub sadar dari mimpinya, dan dia katakan, wah, saya baru tahu bahwa ini adalah tempat rahasia di mana Allah mempunyai tangga ke langit. Tangga rahasia. Dan Yakub kemudian menamakan tempat itu Betel. Temukanlah Betel, saudara. Tangga rahasia yang Tuhan sudah pasang untuk saudara. Dari bumi sampai ke langit. Menjadi jalan keluar bagi saudara. Terimalah berkat Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.